Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita diciptakan oleh Tuhan secitra dan segambar dengan Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Maka kita sebetulnya adalah kasih. Tetapi sebagai kasih memang kita makhluk rohani. Tetapi kita juga makhluk jasmani dan badani. Lalu bagaimana? Apakah harus terpisah cara memandangnya? Tidak. Badan ini diciptakan supaya pengalaman-pengalaman rohani bisa terekspresikan. Maka bisa disebut bahwa kita adalah spiritual being with human expressions. Kita adalah cinta yang berbadan. Maka sebetulnya seluruh diri kita seharusnya menjadi ekspresi dari cinta dan belas kasih. Apapun yang terjadi, kita harus selalu mengusahakan bahwa melalui diri kita, badan kita, pikiran kita, kita mengungkapkan diri yang sebenarnya. Dan diri kita yang sebenarnya ya cinta itu sendiri. Maka kalau kita mengatakan sesuatu, mengatakan yang mendatangkan cinta kasih. Mengatakan sesuatu yang membawa belas kasih, compassion. Kalau kita memandang, kita harus memancarkan cinta kasih. Kalau kita berjalan, juga harus menunjukkan mengarah kepada cinta kasih. Jadi seluruh diri kita seharusnya menjadi ekspresi cinta kasih. Karena itulah kita yang sebenarnya. Dan karena kita sungguh-sungguh mengungkapkan diri sebagai ungkapan cinta dan belas kasih, mestinya itu dirasakan. Karena itu adalah buah-buah dari proses batin yang sadar siapa dirinya, yaitu kasih Allah sendiri. Maka dalam teks lain kita bisa mendengar Rasul Paulus mengatakan, aku hidup, melainkan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan karena itu dia mengungkapkannya dalam kasih kepada siapa saja. Karena kita adalah ekspresi kasih, maka sebetulnya kemudian hidup kita bukan lagi urusan kita lagi, urusan kita sendiri. Tetapi ungkapan kasih untuk orang-orang yang ada dan berjumpa dengan kita. Dan memang kemudian pusatnya bukan diri kita lagi. Kenyataannya orang memang tidak akan mengingat apa yang kita pakai, sepatu, tas yang kita miliki, atau mobil yang kita kendarai, atau wajah yang cantik atau ganteng. Pada akhirnya yang diingat orang adalah bagaimana kita menciptakan perasaan nyaman, menciptakan perasaan dicintai, dihargai. Dan itu yang diingat. Wah, dia itu baik sekali, dia itu penuh kasih, dia itu penuh perhatian. Itu yang diingat, kebaikan hati, kasih, dan belas kasih. Karena memang itu yang sejatinya sesuai dengan maksud kita diciptakan. Ketika kita justru fokusnya kepada diri sendiri, supaya mendapat kesan baik, supaya terkenal, supaya dihargai, kita justru menyimpang dari maksud kita diciptakan. Kita diciptakan adalah sebagai kasih, makhluk spiritual, dengan ekspresi jasmani, dengan ungkapan-ungkapan jasmani. Maka seluruh hidup kita seharusnya sudah semestinya mengungkapkan jati diri kita, yaitu kasih itu sendiri, belas kasih dan kebaikan. Latihannya tentu adalah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan sendiri sebagai sang sumber kasih. Dialah kasih sejati yang sebenarnya, dan kita adalah bagian dari kasih Allah itu yang kemudian memperoleh kesempatan untuk berbadan, mengekspresikan kasih itu secara nyata. Maka tanpa Tuhan,
tanpa kasih. Dan karena itu kita harus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan dan kemudian experiencing, mengalami sendiri betapa kita begitu dikasih oleh Tuhan. Dan disitulah kemudian kita merasakan kembali siapa diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih itu sendiri. Dari situ kemudian kita bisa mengalir, membawa kasih kemanapun kita diutus. Ketika terjadi kegelisahan, kita membawa ketenangan. Ketika terjadi putus harapan, kita membawa harapan. Ketika terjadi perselisihan, kita membawa kerukunan. Ketika terjadi kebencian, kita membawa pengampunan dan kasih. Itulah panggilan kita yang sebenarnya. Supaya memang kasih Allah menjadi nyata lewat diri kita. Dan kita sendiri bisa merasakan jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih, yang melampaui segala hal. Maka memang benar, jalan kasih adalah jalan menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian menjadi ungkapan kasih yang sebenarnya. Sehingga ketika orang bertemu dengan kita, bertemu dengan kasih sendiri. Ketika orang berbicara dengan kita, orang berbicara dengan kasih itu sendiri. Seluruh hidup kita kemudian menjadi ungkapan kasih. Dan kekuatan kita tidak pada kekuatan kita sendiri untuk bisa mengasihi, mengampuni, membawa harapan. Tetapi kekuatan kita ada kasih pada kasih Allah sendiri yang merupakan sumber dari segala kasih. Hidup kita adalah ungkapan kasih Allah. Karena mengasihi kita, maka Allah menciptakan kita. Supaya kita bisa merasakan kasih-Nya dan kemudian membalasnya dan kemudian menyebarkannya. Supaya semua makhluk berbahagia. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.